Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kemudian apabila kau telah membulatkan tekadmu, maka tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Wasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la ruziqtum kama turzaqu at-tayr, taghdura khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian di sore hari dalam keadaan kenyang. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada subuh pagi ini Allah memberi karunia kepada kita untuk bisa tetap melaksanakan ibadah salat subuh, dan karunia itu bertambah dengan melaksanakan dalam berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Saya sejak kemarin tertarik untuk membahas satu topik yang merupakan satu bahagian dari buah keimanan, yaitu tawakal. Dari khutbah, kemudian pengajian-pengajian, dan sampailah kepada kuliah subuh pada pagi hari ini. Ketertarikan ini bermula dari saya memperhatikan banyaknya istilah-istilah ataupun buah-buah keimanan seperti sabar, ikhlas, tawakal yang sering disalah maknai oleh umat Islam. Saya ambil contoh begini, mungkin kita pernah sering merasa atau memahami atau mendengar orang mengatakan kalimat seperti ini. Saya alhamdulillah kalau kerja saya terus terang saya lillahi ta'alanya Pak. Persepsi tentang bahasa lillahi ta'ala itu yang saya kira cenderung negatif. Kita mengira bahwa lillahi ta'ala, saya nggak punya maksud apa-apalah. Saya tidak punya pamrih di sini. Saya kalau misalnya saya kerja di sebuah perusahaan terus saya bilang, saya lillahi ta'ala ini, supaya Anda paham. Terus yang dibayangin, kalau lillahi ta'ala kira-kira begitu responnya. Kenapa harus terima gaji? Kalau lillahi ta'ala kenapa harus mikirin tunjangan? Kalau lillahi ta'ala kenapa masih berambisi dengan harta? Itu satu contoh. Ya sudahlah, tawakal sajalah. Nah, definisi yang ini dipahami dengan ya udahlah, pasrah ajalah. Nah, itu bahasa tawakal. Ya sudahlah, nggak usah dipikirkan kali. Memang harus terjadi, ya terjadilah. Kita kan tawakal. Seakan-akan kita sangat tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti wayang-wayang yang dimainkan, yang kemudian kita tidak tahu permainan ini akan berakhir seperti apa. Nah, ini yang membuat akhirnya cenderung saya melihat ini sekaligus merupakan titik lemahnya umat Islam. Jadi sebenarnya ada plus minus. Dari sejak awal dan belakangan saya semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang tidak pernah direncanakan konsep ajarannya untuk menjadikan kita umat Islam mayoritasnya miskin. Maka ketika ada peristiwa kemiskinan, itu trouble. Itu pasti ada satu masalah itu. Kenapa muncul mindset atau fakta umat Islam realitasnya lebih banyak miskin? Padahal rukun Islamnya itu salah satunya mengeluarkan zakat. Untuk bisa mengeluarkan zakat harus punya duit, harus punya kelebihan, harus di atas rata-rata. Bahkan Islam ini konsen bukan cerita mengeluarkan ini atau memberikan ini hanya sekedar ketika seorang hidup. Ada satu hadis, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa salasa. Salah satu dan tiga itu illa salasa. Salasa yang pertama wa waladun shalih yad'ulah. Enggak mungkin wa waladun shalih muncul ujuk-ujuk. Dia pasti harus melalui proses pendidikan. Artinya ada aktivitas yang aktif di kalangan orang tua untuk melakukan proses yang progresif untuk bagaimana anaknya itu bisa jadi anak soleh. Apa bisa muncul anak soleh dengan cuma berdoa? Kalau kita belajar sama Luqman itu punya waktu loh, gitu. Dia punya jam, dia bahkan bukan sekedar punya waktu, dia punya waktu yang reguler. Kemudian dia buat kurikulumnya. Kalau kita baca surat Luqman itu karena bahasanya kalimatnya begini, wa huwa ya'izuhu.
dan dia mengajarkan dan dia mengajari. Kata ya'izuhu menunjukkan bahwa ini sudah rutin. Kita tidak terlalu haruslah mempelajari kenapa ini fi'il apa ya, walaupun di sini penting untuk memberikan penjelasan itu. Tapi yang pasti Luqman tidak hanya menyediakan waktu, tapi dia juga sediakan kurikulum. Kurikulum pertama adalah pendidikan akidah. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakum fis sahra aw fis samawati ya'ti biha Allah. Ya fis samawati aw fil ard. Ya. Ya bunaya, anakku, kalau kau menyimpan sesuatu di langit atau di bumi, dimanapun itu, Allah tahu nak. Innallaha latifun khabir. Allah itu lembut sekali. Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah itu menyelusup masuk ke tempat persembunyian yang paling rapat sekalipun. Khabir, dan akan memberitakan kabarnya kepada kita. Itu pendidikan tauhid. Ada pendidikan akhlak. Ya, wahai anak, jika saja orang tuamu menyuruhmu untuk melakukan yang munkar, untuk mensyirik atau syirik kepada Allah bighairi ilm, dan itu tidak ada ilmunya dan tidak benar itu, maka jangan taat samanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jadi tetaplah bergaul dengan orang tuamu itu dengan ma'ruf di dunia. Baru pendidikan sosial, pendidikan amar ma'ruf nahi munkar bahkan diajarkan kepada anak. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, dan seterusnya. Pulang kepada ini artinya tidak ada sesuatu yang kecuali ada kira itu tadi anak wa waladun saleh. Kemudian ilmu yuntafa, artinya enggak ada hebatnya kalau kita cuma punya ilmu tapi kesimpan saja. Jadi ada juga pemberian. Give it, kasih itu sama orang. Karena begitu kau kasih, itu mengalir nanti setelah kematian. Baru yang terakhir, shadaqatun jariyah, sedekah. Enggak dibilang illa salasa salatut tahajud, misalnya enggak begitu kan. Shadaqatun jariyah itu artinya apa? Pemberian yang masih berdampak terus kepada yang diberikan, dan dampak itu juga berakibat bagi yang memberi sampai kematian. Ini konsen Islam. Dan bahkan banyak sekali kafarat-kafarat yang kita temukan ketika seorang melakukan ini, dendanya dia harus bersedekah, dendanya dia harus memerdekakan budak. Artinya tetap mengeluarkan. Jadi mentalitas umat Islam yang dibangun Allah itu adalah mentalitas manusia memberi. Maka wajar kalau kemudian Islam dianggap oleh seorang sosiolog sebagai agama yang sebenarnya sangat modern. Ini agama paling cocok untuk orang kaya, ini bukan orang susah. Karena kalau bicara saya tidak mengatakan bahwa Islam tidak, karena bagi Islam susah itu masalah. Karena dia masalah, maka Islam mengingatin. Bahkan sampai pada satu hadis qudsi, Rasulullah itu diingatkan Allah, aku sakit kenapa kau enggak datang, enggak jenguk, aku lapar kenapa enggak aku kasih makan, aku sedang punya masalah kenapa tidak kau tolong. Pertanyaan itu dijawab Nabi, bagaimana kau bisa sakit, lapar dan masalah? Aku bersama orang-orang lapar. Jadi kalau ada orang lapar, aku di situ. Kalau mau kau temuin aku, bantu itu orang. Jadi begitu apa? Jadi kelas kita ini kelas orang-orang yang tidak sekedar pergi ke masjid, duduk, diam, tenang, tidak. Bahkan kalau mau diperhatikan, ada satu hadis yang menceritakan 4 orang yang akan berburu masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Urutan pertama yang diletakkan itu adalah pemimpin, adil. Urutan kedua orang kaya, dermawan. Urutan ketiga orang alim yang menghabiskan waktunya, ulama. Ya. Memberikan ilmunya dan tidak ada takutnya kecuali kepada Allah. Baru urutan keempat orang yang mati syahid. Semuanya itu kalau kita lihat dari pertama, kedua, ketiga, keempat, mungkin kita kira urutan pertama seringkali mindset kita juga negatif. Oh, kalau udah jadi pemimpin beratlah masuk surga itu. Ini mohon maaf Pak Wali ini ya, enggak ada hubungan. Padahal posisi beliau ini bukan sekedar peluangnya besar masuk surga, tapi bighairi hisab, tanpa dihisab. Cuma syarat yang disebutkan dalam hadis itu al-adil. Wallahu a'lam. Artinya kita bukan sedang mengkaji itu, adil itu bagaimana, bukan kita. Saya mau kaji tawakal ya. Definisi tawakal. Itu yang saya maksud bahwa ada banyak yang harus kita benahi. Kata ikhlas, kata tawakal, kata sabar. Kalau Imam Al-Ghazali menerjemahkan sabar itu menarik itu. Sabar waktu kaya, rajin infak. Sabar dalam perang, berani.
Nah, kira-kira begitu. Sabar waktu memimpin, adil. Sabar ketika menahan nafsu atau menghadapi gejolak nafsu, iffah. Jadi sabar itu punya gelombang-gelombang positif sebenarnya di semua urusan hidup kita. Baru sabar menghadapi musibah yang tak terelakkan, maka kita tabah, kemudian meyakini ada hikmah dari peristiwa itu. Kalau kita kan mengira, makanya seperti Ibnul Qayyim menceritakan, puncak dari satu pendakian itu kelihatan dari bawah. Kalau kita lihat si Bayak, kita ngelihat puncaknya nampak gitu misalnya. Tapi seorang pendaki dia tidak akan dan tidak menyukai jalan mudah menuju pendakian. Dia pasti akan memiliki jalan, dan kesulitan adalah tantangan dalam pendakian. Maka seorang pendaki menyadari bahwa perjalanan menuju ke puncak itu pastilah ada menurunnya. Mungkin menyeberangi sungai dan sebagainya, mungkin ketemu binatang buas dan sebagainya. Tapi etape-etape itulah kemudian dia lakukan dengan sabar. Maka sabar ketika mencapai puncak pendakian itu dimaknakan dengan ketabahan, ketegaran dan sebagainya. Jadi indah sekali sebenarnya. Jadi luar biasa ini idiom Islam. Nah, kita bincang tentang tawakal. Tadi Nabi mengatakan satu hadis, kalau benar tawakal, kau akan seperti burung. Jadi anehnya kelasnya malah kelas burung gitu, bukan yang lain gitu kan. Artinya burung itu dia nggak punya plan dalam bayangan dia bahwa hari ini harus dapat sekian, makanan sekian dan sebagainya. Dia hanya meyakini bahwa rezeki dia ada hari ini. Sehingga ketika dia keluar, mungkin dia meninggalkan sekian anaknya yang butuh diberikan makan, maka dia tidak ada burung yang mati kelaparan. Cuma kelasnya untuk kelas kita itu nanti mengantarainya itu dengan menghidupkan keyakinan. Terus terang saya harus sampaikan bahwa yakin itu otak udah nggak ikut kerja di situ. Itu yakin. Tapi melampaui perjalanan otak kita dulu. Sama seperti tawakal. Tawakal itu tidak bisa dimasukin kecuali dia harus melewati dinamika ikhtiar. Nah, ini yang hilang. Kenapa ya orang Islam jauh lebih sekarang percepatan pertumbuhan ekonomi yang paling besar di muka bumi, suka tidak suka, itu Tiongkok atau RRC. Kalau di Indonesia kita juga melihat orang-orang Cina misalnya itu kaya. Mentalitas mereka itu kenapa bisa begitu ya? Kenapa? Mungkin muncul pertanyaan, kenapa orang kafir Jepang, Korea sebagai itu jauh lebih makmur, lebih kok jadi kayaknya mereka lebih Islami ketimbang kita? Saya mau bilang bahwa kekuatan ada satu rahasia sukses yang Allah kasih sama kita. Ya, rahasia sukses itu adalah Allah suruh kita kerja. Nanti ketika kita sudah sampai pada tingkat ketidakberdayaan, karena terus terang ketika kita berlari, awalnya kita bisa cepat, tapi kemudian lambat, sampai kemudian kita tidak bisa berlari. Di titik ketika akhirnya kita terhenti, di situ sebenarnya kita masih bisa kerja dengan meng-on-kan tawakal. Nah, kira-kira begitu. Ya, nah ini yang kita akan pelajari pelan-pelan. Kenapa harus tawakal? Dan ini rahasia sukses luar biasa. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita menjadi muslim dan sadar ajaran agama Allah ini, maka tidak ada rencana yang kita bangun kecuali ujungnya adalah sukses, insya Allah dengan izin Allah. Karena dinamikanya itu adalah kita punya baik sangka dengan Allah. Oh, tapi faktanya banyak tidak berhasil. Faktanya berapa banyak rencana-rencana hidup saya yang saya sudah melakukan seperti yang Ustadz bilang, saya gagal. Nah, orang mukmin memahami kegagalan bukan sebagai kegagalan. Ya, orang kafir juga begitu. Ini yang nemuin lampu ini berapa kali dia gagal. Ya, Einstein itu seperti apa kita tahu itu. Banyak sekali orang-orang yang melakukan uji coba demi uji coba, bahkan penemuan-penemuan luar biasa yang hari ini kita dapatkan atau kita nikmatin, itu dibaliknya ada sekian kali kegagalan-kegagalan formula yang mereka temukan sehingga akhirnya mereka belum bisa memasarkan temuan itu. Tapi setelah kemudian berhasil, barulah kita bilang, oh Steve Jobs hebat. Oh Bill Gates luar biasa. Oh itu Muhammad Yunus di Bangladesh itu manusia luar biasa itu. Dia bisa kumpulin sekian orang miskin dan kemudian membuat banknya orang miskin dan sebagainya. Padahal dia seorang akademisi dan macam-macam. Ya, nah keterbatasan, manusia punya keterbatasan. Saya punya rencana hidup, tahun ini saya harus buat ini. Semua sudah, plan sudah, support sudah, i'dadnya sudah, bekal sudah. Ibarat sebuah perusahaan, dia akan punya benefit sekian. Produk saya ini, penghasilan yang akan didapatkan sekian,
sumber daya yang saya butuhkan untuk bisa menggagas penghasilan itu sekian, SDM harus dibekali dengan ini supaya itu berhasil. Tapi faktanya tidak seperti itu. Bisa jadi terjadi penyimpangan, bisa jadi terjadi sesuatu yang di luar dugaan, kemudian terjadi kebangkrutan macam-macam dan sebagainya. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah wilayah ikhtiariyah, wilayah usaha. Ya. Di mana akhirnya seorang bisa memikirkan, oke, ya pemerintahan juga begitu. Kita membuat APBD, APBN. APBD itu adalah rancang bangun apa yang akan dibuat, bagaimana cara itu bisa dilakukan 1 tahun ke depan. Postur pemerintahan akan terjadi seperti ini. Tingkat kepuasan rakyat dengan pelayanan pemerintahan dalam setahun ini adalah seperti ini. Langkahnya akan dibuat begini. Kekuatan SDM yang saya miliki, penyelenggaraan pemerintahan akan saya kerahkan dengan pendekatan begini. Tapi kan tetap saja dalam perjalanan akan terjadi penyimpangan, akan terjadi koreksi. Nah, penyimpangan itulah sebenarnya menunjukkan betapa kita tidak berdaya untuk mewujudkan apa yang kita rencanakan sekalipun, dan itu watak asli manusia. Saya orang tua, saya ingin punya cita-cita, saya punya anak sekian, saya mau anak saya ini begini, saya mau anak saya ini begini. Tapi kemauan saya akan berbenturan dengan fakta anak-anak saya, dan mungkin akan terjadi penyimpangan dengan penyimpangan. Jadi artinya apa? Ada rencana yang tidak bisa terwujud. Ada keinginan yang terbatasi oleh kemampuan kita yang tidak luar biasa. Ada ketidakberdayaan pula sama kita. Oh, saya menginginkan bisa begini, tapi saya tidak berdaya karena sebab saya tidak punya kemampuan ini dan sebagainya. Nah, di titik inilah Allah meyakinkan bahwa jika kalian mukmin, nah itu dia, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah, jangan takut. Allah cinta sama orang yang tawakal. Saya akan kasih tahu insyaallah. Kenapa Allah mencintai orang tawakal? Allah benci sama orang yang putus asa. Kenapa Allah marah sama orang bunuh diri? Apa kalau bahasa bebas? Apa dia pikir aku tidak ada? Apa dia kira aku tidak peduli dengan masalahnya sehingga dia harus membunuh dirinya? Kira-kira begitu. Kenapa Allah tidak suka dengan manusia yang putus asa dalam hidup? Ya. Ada satu ayat dalam Quran itu disampaikan dalam surat Yusuf. Janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Ketika Nabi mengatakan bahwa itu Persia akan dikalahkan oleh Rum sebentar lagi, para sahabat kemudian menceritakan kepada semua orang kafir bahwa yang penting kalian akan hancur orang kafir itu nanti sebentar lagi. Ternyata tunggu tidak hancur. Terjadi pertempuran Rum melawan Persia, malah Rum yang kalah. Orang kafir bilang apa? Kalian bilang Rum kalah, mana buktinya? Ternyata janji Allah itu tidak pada as soon as possible. Allah menjanjikan 9 tahun kemudian. Jadi ghulibatir Rum, ayat itu tidak hilang ya. Akan dikalahkan itu Rum. Tapi pertanyaannya, jangan pernah mengira bahwa keberhasilan harus seperti apa yang kau bayangkan dalam benakmu. Nah, di titik inilah sebenarnya kita menarik untuk bisa mempelajari. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ingin membacakan sedikit satu bagian dari buku yang saya bawa. Tawakal secara bahasa itu berarti menjadikan pihak lain sebagai wakil. Ada proses estafet. Saya masih bisa mengerjakan sendiri. Di saat kemudian saya tidak bisa mengerjakan sendiri, maka saya serahkan. Tolong lanjutkan. Tolong bantu saya. Saya tidak bisa ke sana. Saya cuma bisa sampai di sini. Tolong bantu saya. Artinya terjadi proses mewakilkan apa yang kita mau. Mewakilkan kerja kita untuk dikerjakan olehnya. Dan ini hanya Allah mau. Allah terima ketika kita sudah sampai pada titik ketidakberdayaan, titik keterbatasan, titik ketidakmampuan kita. Atau kita menyadari bahwa Tuhan bersama kita. Karena Allah pasti join dengan semua urusan-urusan kerja hidup kita. Ya. Dalam hubungan ini berarti menyerahkan segala urusan kepada Allah. Karena ada kesadaran tentang keterbatasan diri dan kepercayaan penuh bahwa keputusan akhir atas semua usaha itu berada di tangan Allah. Begini. Saya ingin naik kelas. Saya ingin lulus dalam ujian. Terus kemudian saya belajar. Saya belajar, saya menghafal, saya membuka buku-buku pelajaran, saya membaca support buku yang terkait dengan kira-kira apa yang akan muncul ujian saya besok. Terus malamnya saya sholat tahajud. Kira-kira ada bapak ibu yang bisa bantu. Tahajud saya itu masuk dalam ruang ikhtiar saya atau ruang tawakal saya?
Saya mengatakan tawakal. Karena begini, kalau ikhtiar itu masih sunnatullah, ada kausalitas, sebab aku buat ini maka akan terjadi ini. Itu ikhtiar, itu wilayahnya. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi kita pakai otak, mohon maaf saya mungkin bahasanya kasar, untuk menerjemahkan itu, saya mengatakan itu wilayah tawakal. Jadi ketika saya mulai tahajud, itu artinya saya sudah mulai mengonkan tawakal saya. Kenapa? Apa hubungan lulus ujian dengan sholat tahajud? Coba carikan sama saya secara logika. Nyambung nggak? Saya sholat tahajud kemudian lulus ujian. Nggak nyambung itu. Nabi ketika menemukan seorang sahabat masuk masjid dan dia dengan senyum-senyum, Nabi tanya, gimana kabar? Alhamdulillah ya Rasul. Naik apa tadi? Unta. Taruh mana untanya? Saya lepas saja ya Rasul. Saya tawakal sama Allah. Itu kan artinya masih ada upaya yang sebenarnya masuk di wilayah ikhtiariah kita. Maka Nabi tegur, nggak gitu tawakal. Kalau tawakal itu ikat dulu untamu, baru masuk dan doa, ya Allah, tawakkaltu alaik. Aku tawakal samamu ya Allah. Bapak punya sandal jepit harganya 100 juta. Ini contoh. Saya juga nggak pernah tahu ada sandal jepit harga 100 juta. Terus bawa ke masjid, berani nggak? Saya mau bilang, berani nggak bawa sandal jepit harga mahal, yang kelas mahalnya itu spesial lah ke masjid? Kita tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena nggak ada tawakal di situ. Itu dia, tawakalnya nggak kerja. Kenapa? Dia tidak percaya. Dia sudah punya ini ada pikiran kotor negatif apa semua. Bayangin orang masjid kayaknya bakal jadi maling sendal dia semua itu. Kira-kira begitu. Padahal kalau dia masih pakai otak saja, dia bawa sendal jepitnya, dia tidak sulit. Kalau dari sisi ikhtiar dia sudah mentok, padahal dia punya kemampuan untuk bisa membuat lebih. Misalnya satu bagian sendal sebelah kanan taruh sana, bagian sendal sebelah kiri taruh sini. Kalau ada maling sendal kan akan bingung itu mana. Wah, ambil mau sana tidak bisa. Baru setelah itu tawakkaltu ala Allah. Aku tawakal kepada Allah. Ruang tawakal itu kalau sudah tidak berdaya baru Allah kasih bantuan sama kita. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan menurunkan burung ababilmu, karena orang-orang kafir sudah kurang ajar kali. Ini orang juga kurang ajar doanya. Kenapa? Nabi saja itu burung ababil tidak pernah turun sejak Nabi lahir. Burung ababil hanya turun sebelum Nabi lahir. Sekarang dipaksanya Allah nurunkan burung ababil lagi. Sementara dia juga nggak buat apa-apa. Dia bicara bahwa orang musuh-musuh Allah sudah luar biasa kurang ajarnya sama kami ya Allah. Betapa tidak berdayanya kami. Oke, baik, tenang dulu. Kau sama si Anu bagaimana perasaanmu? Kalau sama dia saya nggak suka. Itu Islam nggak? Islam ya. Kalau gitu kenapa? Bagaimana Allah mau tolong sementara dia saja belum memberdayakan kemampuan yang dia punya? Jangan lupa, Nabi sudah melakukan semua briefing. Waktu keluar dari Madinah dibawa orang Ansor. Orang Ansor cuma baiat menjaga Nabi dalam kota Madinah. Tapi hari itu mereka keluar Madinah di Badar. Di Badar itu bukan wilayah Madinah. Nabi ulang lagi baiatnya. Sampai kemudian mereka meyakinkan Rasulullah, perintahkan kami lakukan apa saja ya Rasul, kami akan siap sekarang. Pokoknya musuh sehebat, sebesar, seluar biasa apapun, kami sudah siap perang bersamamu. Kami tidak akan seperti Musa yang mengatakan, pergilah kau dengan pasukanmu, maka kami akan menunggu dengan Tuhanmu, kami menunggu di sini. Tidak, kami akan ikut bersamamu, perintahkan kami. Kami memang petani tapi kami punya kemampuan perang. Oke, sudah di briefing bagus, suhu sudah sama, semua sepakat sudah siap perang, baru Nabi naik ke langit, kira-kira begitu. Malamnya Nabi tidak berhenti, tidak tidur. Salah satu doa yang diucapkannya terus-menerus adalah kalimat, jika besok pasukan ini binasa, kau tidak akan pernah disembah lagi ya Allah. Itu proses yang dilakukan. Kalau kita kan seringnya tidak. Kita kemudian tidak mau melakukan, padahal ketika yang saya maksud dengan istilah proses ikhtiariah itu sebenarnya potensinya sudah Allah kasih sama kita. Kita mau bangun masjid pakai doa saja, tidak bisa. Terus kita pingin nih, masjid kita ini rame nih. BKM ini berharap, payah Ustaz, komplek ini tidak bisa ini, jemaah payah, ini orang Islam banyak ini, sekian kakak, cuma tengoklah cuma segini, ini paling sepertiga dari ini. Terus buat apa? Ya kita pasrah aja. Nah itu
Ada nggak program di mana kalian datangin orang-orang yang tidak, kira-kira begitulah, ini contoh ini ya, datangin orang-orang yang tidak ke masjid itu satu demi satu. Saya pernah menyaksikan sendiri, dan itu masjid akhirnya pernah prestasi Sumatera Utara terbaik. Itu masjid cuma ada imam, makmum anaknya. Saya datang waktu itu tahun 90 saya datang, saya sampai tanya itu sama orang di situ, ini kenapa masjidnya sepi Pak? Jawabannya apa? Tunggu rel kereta api itu dipindahkan baru masjid ini ramai. Artinya nggak mungkin bisa ramai. Saya berpikir nggak mungkin. Maaf cakap, gajah saja bisa ditaklukkan orang jadi Cina. Kenapa? Karena kita tidak optimal ikhtiarnya. Terus nggak ada tawakalnya, nggak benar gitu. Bukan tawakal yang dilakukan. Salah satu strategi yang dipakai oleh kenaziran setelah kumpul beberapa orang adalah apa? Setiap maghrib datang ke rumah-rumah penduduk. Nggak ada, nggak ngapa-ngapain, bincang-bincang aja. Begitu mau isya, ayo ke masjid kita Pak. Udah azan. Karena banyak orang bukan tidak mau ke masjid, tapi nggak tahu jalan atau nggak pandai jalan ke masjid. Nah, diajari. Nggak ada maki-maki, nggak ada bilang dia. Saya masih ingat sekali sampai seorang yang broken home, udah tua, sekarang sudah meninggal orang. Itu minta izin supaya dia dikasih azan subuh dia. Tidak apa-apa, silakan. Saya pernah ada satu anak muda bunuh orang di luar, lari sporingnya ke masjid itu, dan berbulan-bulan dia di situ. Tapi kemudian akhirnya terjadi perubahan, konversi dia berubah baik. Karena kita tidak pakai konsep menyalahkan orang. Kira-kira begitu. Masya Allah, sampai kemudian cuma ketua BKM yang fenomenal itu sudah meninggal dunia. Sampai orang kalau mau kurban dari kampung-kampung lain ngantar, karena mereka lebih percaya. Sampai kami udah nggak sanggup, kami udah nggak terima kalau kurban. Zakat fitrah juga luar biasa pengelolaannya waktu itu, ya. Tapi itu di Siantar, bukan di Medan. Waktu saya masih di Siantar. Baik, kita lanjutin ini. Sekalipun demikian, tawakal bukan mengabaikan usaha. Jadi tawakal itu adalah ketika kita melakukan kerja ikhtiariah, ini sampai pada tingkat ini tidak kita, menurut kita, walaupun ini boleh dilakukan terus, lebih bagus memang dari sejak awal tawakal itu, tapi ini tidak boleh berhenti. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat ini sudah ini lemah, dia top, berhenti, sinilah on, kemudian hidupkan doa, hidupkan sholat, hidupkan infak, panggil anak yatim dan sebagainya, ini dia. Atau silakan boleh berbarengan. Kenapa? Karena nggak ada nyambung kan, doa, infak, sedekah, anak yatim, tahajud, macam-macam itu semua. Ini nyambung nggak dengan proses kerja kita? Ada sebuah perusahaan perbankan. Ketika dia mengira bahwa akan terjadi proses kolaps, maka dia panggil itu pegawai semua. Ayo duduk sini. Kita menyerah kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan mereka masuk ke mengonkan tawakal. Ingat nggak 3 orang yang terhimpit atau mereka tidak bisa keluar dari gua? Apa yang mereka lakukan waktu itu? Doa. Mereka sudah tidak bisa. Tenaga, batu-batu itu tidak bisa ditolak karena reruntuhan bebatuan yang sangat banyak. Hampir pasti selesailah mereka. Ingat nggak? Ketika terjadi longsoran di Banjarnegara, ada seorang anak muda yang 8 jam sudah tertimbun tanah tapi dia tidak meninggal. Ketika diwawancari di TV One, dia mengucapkan satu kalimat, sepanjang aku tertimbun, mulutku tidak berhenti mengucapkan astaghfirullahalazim, dan tanganku itu terus menerus mencoba mencari. Artinya apa? Dia sudah on di ruang tawakal itu, dan itu outputnya adalah keluarnya dia dari situasi itu dan dia tidak meninggal. Ini yang saya bilang, yang sebenarnya memang tidak rasional. Karena tawakal bukan wilayah rasional. Tawakal itu adalah wilayah. Dan kenapa Allah cinta? Karena Allah sebenarnya pingin kali kita tetap menyadari kita hambanya di semua keadaan. Allah suka sekali kita bilang bahwa aku tidak berdaya di hadapanmu Tuhan, walaupun di antara manusia aku luar biasa. Allah tahu betul dan kita tahu betul bahwa kita punya kekurangan-kekurangan, keterbatasan demi keterbatasan, ketidakmampuan demi ketidakmampuan, ketidakberdayaan demi ketidakberdayaan, dan kita menghubungkan diri kepada Allah dan kemudian bilang sama Dia, ya Rabb, aku hambamu dan aku butuh pertolonganmu. Itulah kenapa Allah menyuruh kita untuk kemudian jangan kau kira kau hebat dan kau mampu sendiri. Kalau kau mengatakan dan mengira seperti itu, aku berlepas diri darimu. Aku tidak akan memberikan pertolongan kepadamu di situasi sesulit apapun. Allah sudah kasih gambaran luar biasa.
Lihatlah tawakalnya Nabi Musa kepada Allah. Sampai-sampai di saat Fir'aun sudah nampak ngejar, itu udah nggak rasional lagi. Makanya ada orang Yahudi bilang begini, lebih bagus jadi budak di Mesir ketimbang mati konyol dihajar Fir'aun di sini. Kalau aku tahu kau bawa kami untuk mati Musa, pasti aku tidak mau. Apa jawaban Nabi Musa? Robku tidak berbohong. Saat itu Nabi Musa sudah tidak tahu lagi apa yang mau dibuat, karena tidak ada perintah. Bisa bahasa kasarnya, kita duduk di sini, Fir'aun hanya berada sekitar 100-200 meter di sana. Baru kemudian Allah mengatakan, pukulkan tongkatmu itu ke tepi laut. Ini memang nggak bisa. Ibu tahu nggak ketika Nabi Ibrahim memegang parang itu, kapan sebenarnya Ismail itu diganti Allah dengan kambing? Kepala sudah ditaruhkan, sudah ditutupkan. Ibrahim kemudian juga sudah pegang kambing, sudah pegang lehernya. Maaf ya, bukan sekedar pegang leher, sudah mulai Yang terjadi apa setelah dia membuka matanya? Ismail di sana, yang dia sembelih ternyata kambing. Luar biasa ya. Makanya diceritakan sampai-sampai para sahabat dalam perang itu bertanya begini, mata nasrullah, mana ini pertolongan Allah? Jangan lupa, Allah menghancurkan Fir'aun dari istana Fir'aun dengan tokoh yang lahir di istana Fir'aun. Jadi pada posisi seperti ini jangan pernah mengedepankan, karena ini dakwah jihad. Dakwah itu adalah ajakan yang tidak boleh memvonis siapapun. Jihad itu adalah upaya menjaga agama untuk tidak bisa diintervensi oleh apapun. Kira-kira begitu. Nah, ini harus dilakukan dengan keyakinan Allahu ma'ana, Allah bersama kita. Ketika ibu menginginkan anak ibu jadi anak soleh, breakdown lagi. Solehnya kayak mana? Saya ingin dia menjadi seorang ahli akuntan. Oke, baik. Setelah jadi ahli akuntansi, ibu bayangin solehnya kayak mana? Artinya, jangan kita berhenti pada kata normatif. Kita harus berhenti pada tingkat kemampuan kita menginginkan, atau tingkat kemampuan atau tingkat keinginan nafsu kita seperti apa untuk mewujudkan apa yang kita mau itu. Baru kemudian tune in-kan dia dengan kesertaan Allah sama kita. Dan kesertaan Allah itulah yang kita pujuk atau kita datangi, kita dekati melalui ibadah ini. Jadi sebenarnya ibadah-ibadah kita, sholat subuh, mengaji dan sebagainya, ini adalah terminal-terminal cara Allah untuk bisa ikut join dalam semua urusan hidup kita. Karena Allah pasti bantu orang-orang yang membantu agamanya. Saya kira ini catatannya. Sebelum saya tutup, saya ingin membacakan satu lagi. Seorang hamba yang bertawakal adalah mereka yang meyakini dirinya memiliki keterbatasan. Allah mempunyai kehendak dan keputusan mutlak atas apa yang diusahakannya. Hamba yang tawakal yakin bahwa keberhasilan usaha itu Allah yang tentukan. Kita sudah tanam, kita sudah airi, kita sudah pupuk pohon itu. Kita berharap buah. Setelah berbuah, kita berharap dia bisa dijual baik. Semua itu lebih 90% yang saya bilang itu urusan Allah itu. Bahkan kita, saya bekerja di sini, yakini bahwa pekerjaan itu anugerah dari Allah. Kalau dia anugerah dari Allah, bekerjalah seperti maunya Allah. Maunya Allah itu apa? Makanya sering saya bilang, saya cuma ingin ridho Allah saja Ustaz. Baiklah, supaya lebih enak memahaminya. Allah lebih ridho kita miskin atau kaya? Allah lebih ridho kita jadi pemimpin atau jadi orang biasa? Allah ridho kita bekerja dan banyak orang senang sama kita, atau Allah lebih suka kita itu biasa-biasa saja dan orang tidak tahu sama kita? Allah lebih ridho kita ini menjadi pemimpin di bumi ini atau tidak? Allah lebih ridho umat Islam ini dihormati, dimuliakan atau tidak? Allah lebih ridho rumah kita jorok atau tidak? Jadi kalau bicara saya cuma cari ridho Allah saja, Allah ridho kita ini malas pengangguran atau kita bekerja dan mendapat penghasilan yang baik? Allah ridho enggak kita ini jadi orang yang hebat dalam bekerja tapi juga taat kepada Allah? Jadi jangan bicara saya cuma cari ridho Allah saja. Ridho yang mana yang kau cari? Ketika Allah lebih ridho bahwa kita harus menjadi orang yang punya uang, karena setelah punya uang kita bisa buat apa saja untuk kebaikan dakwah atau kebaikan umat Islam, maka berupayalah habis-habisan untuk dapat uang itu karena Allah. Jadi tetap saja ada lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi kalau karena Allah, deal dulu sama Allah. Mau berapa duit? Saya butuh sekian duit. Untuk apa?
untuk orang miskin, untuk pengentasan kemiskinan, masalah sosial macam-macam. Oke, berapa tadi? Sekian. Maka saya mengatakan jumlah orang yang ingin kau santuni berapa? Sekian. Tidak, ada sekian banyak orang di sana. Aku tambah. Kira-kira begitu. Kau tadi kan cuma minta 3 juta kan? Aku kasih 300 juta. Tapi deal ya. Ikut cara yang aku mau ya. Pertanyaannya cara yang Allah mau itu apa? Cara yang juga kita mau sebenarnya. Cuma setan sering merusak kita. Pak Ustadz, kalau jujur-jujur kali kita bekerja, berat kita bisa untung. Coba carikan sama saya perusahaan mana, kantor mana yang terima pegawai diutamakan yang licik dan pembohong. Kan tidak ada. Diutamakan jujur, punya integritas, punya dedikasi. Lantas ketika kita bicara dengan pendekatan agama, kenapa kita bilang beratlah kalau jujur-jujur kali? Coba periksa sahabat Rasulullah itu. Apa mereka orang susah? Abu Bakar, Umar itu kabarnya di zamannya itu ada yang pernah mencoba mengkonversi gajinya Umar. Itu gaji pokoknya 100 juta. Hitungan rupiah kita plus tunjangan-tunjangan lain. Cuma Umar memang tidak mau itu. Datang, lepas. Datang, lepas. Itu aja masalahnya, itu sikap dia. Tapi benarkah mereka hidup dan mereka itu tidak punya harta? Kalau mau kita bilang APBN di masa itu surplus. Negara-negara lain ngeri lihat kita. Bizantium, Rome, kemudian Persia yang paling dekat itu khawatir lihat, cemas. Gitu. Nah, ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Sederhana. Ketika Rustum bertemu dengan Khalid bin Walid, kalimat Khalid sederhana. Ji'tukum biqaum yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Aku, pasukanku itu adalah pasukan yang kemari itu pinginnya mati. Sama kalian ketika kemari pinginnya selamat. Jadi ada tentara berangkat perang, buat kirim doa supaya dia selamat, sehat walafiat, nggak ada kurang satu apa, nanti sehabis perang dia bisa pulang. Pasukan Muslim nggak begitu. Doain ayah meninggal ya nak, doain ayah syahid ya mak, ya istriku, udah ya, nggak usah bayang-bayang abang pulang ya, insya Allah kita ketemu di surga. Coba bayangin manusia, ini kan manusia dalam tanda petik gila ini orang takut enggak. Makanya ketika mereka, tapi begitu pun ternyata berangkat ke medan tempur, Allah tidak kasih syahid. Bapak ibu jangan bilang syahid itu mau kita, itu mau Allah itu. Saya selalu ceritakan. Dalam perang Afgan, kalau saya baca bukunya, ada seorang mujahidin yang dia ingin mati syahid. Jadi begitu diserang oleh pasukan tentara udaranya Soviet, apa yang dilakukannya? Dia pergi ke tengah lapangan yang sangat mungkin bisa kena peluru. Dia bom sambil baca Quran. Dia ingin mati syahid. Apa kata dia? Sampai selesai serangan, satu peluru pun tidak menembus tubuhku, sementara temanku yang sedang tertidur di bawah pohon itu terbunuh oleh peluru Soviet. Hari itu aku meyakini bahwa syahid itu pilihan Allah. Aku cuma membuka jalan, aku cuma mengharapkannya, tapi siapa yang menetapkan? Allah. Dan syahid gak bisa konyol. Ini dadaku, kau pikir aku takut kalau kau tembak aku mati syahid? Percayalah, gak syahid itu matinya. Kalau mau mati syahid pakai strategi, dan itu bukan cuma dalam perang. Orang yang mempertahankan haknya dia mati syahid. Orang yang menjalankan kebenarannya dan jika dia mati maka syahidlah kematian. Nggak ada yang konyol. Nabi saja mau keluar dari Mekah menuju Madinah itu pakai strategi besar itu. Nanti kau carikan pemandu jalan yang tidak kenal aku dan tidak kenal engkau ya Abu Bakar. Terus itu nanti kita ambil rute yang tidak biasa. Kita agak ke laut dulu baru balik lagi ke arah Madinah. Kita sembunyi di Gua Sur. Kita 3 hari di situ dan kemudian nanti yang ngirimin makanan adalah Asma. Asma itu sedang dalam kondisi hamil dikatakan sehingga perutnya besar dan dia punya kebiasaan pakai tali pinggang. Jadi jilbab itu dia ikatkan, zaman itu kan belum pakai jilbab modelnya, dia ikatkan di pinggang. Jadi dia bawa makanan itu dengan meletakkan makanan di pinggangnya dan orang tidak menduga karena pertama memang perutnya sudah besar. Kedua, di balik tali pinggang itu orang tidak bisa menduga ada apa. Itu Asma naik, bayangin Bukit Saur itu didaikinnya berapa 3 hari itu ngantar makanan. Kemudian Al-Fadl disuruh untuk kemudian jadi jalan untanya Nabi itu dirusak oleh kambing-kambingnya Abu Bakar. Ya Allah, strategi sudah oke. Makanya jangan meyakini strategimu. Tapi setelah kau membuat strategimu, tawakallah kepada Allah. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Kenapa? Karena beda tipis waktu Nabi di dalam gua dengan orang kafir di mulut gua.
Ini yang di luar gua, ini strategi. Di dalam gua, ini strategi plus tawakal. Abu Bakar sudah tidak tenang, ya Rasul, bahaya nih, ya Rasul, aku keluar ya Rasul. Nabi sampai bilang, la takhaf ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Waktu Nabi bilang itu, Nabi pun nggak tahu apa yang bakal terjadi. Coba bayangin, jangan takut, Allah bersama kita. Dia cuma yakin saja Allah bersama kita. Tapi di luar gua, ahli-ahli strategi, ahli-ahli pengejar jejak ini, itu berhenti dan tidak berani masuk. Kenapa? Gimana kita mau masuk? Ini sarang laba-laba sudah ribuan tahun umurnya. Burung merpati itu seperti itu, dia cuma bergerak, beranjak pergi di saat kita datang. Gimana pembelaan Allah di sarang laba-laba? Bagaimana caranya? Laba-laba itu memang membuat jaring-jaringnya. Tapi apa sulitnya bagi Allah untuk membenarkan laba-laba itu membuat jejaring dalam tempo cepat dengan kualitas sudah ribuan tahun. Itu yang saya bilang bukan wilayah kerja kita. Jadi nggak boleh lagi masuk. Tapi cemana nanti? Kayak Abu Musa tadi. Pukulkan tongkat. Umar nggak nanya. Abu Bakar Nabi Musa tidak tanya. Untuk apa ya Allah? Kami cuma ingin selamat dari Firaun. Kenapa harus suruh mukul-mukul tongkat? Tidak. Begitu datang perintah dia ikutin. Dia yakin sama Allah. Kenapa? Dia sudah tawakal. Maka tawakal itu seperti seorang yang kemudian dia dikejar-kejar orang dan tidak ada lagi tempat perlindungan kecuali seorang yang mengatakan, mari kemari, sini. Kau bersembunyi di balik badanku. Dia ikut. Merunduk. Geletak. Masuk ke rumahku. Masuk. Bersembunyi dalam kamarku. Dia bersembunyi. Apa saja terserah, yang penting aku selamat. Begitulah kita. Kalau mau sukses, biarkan Allah memerintahkan kita apa saja. Setelah kita mengerjakan apa saja yang kita mampu, yakinlah kesuksesan itu dengan izin Allah akan datang. Saya pikir ini wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.